Tegas, Mahfud MD ultimatum agar pejabat tidak ada yang ikut campur soal kasus pencucian uang 349 triliun. Saya juga menghimbau kepada siapapun, pejabat di kantor pemerintah, pengacara, itu jangan mencoba menghalangi pengungkapan kasus. Karena meskipun dirinya tidak korupsi, kalau menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau oleh kejaksaan, kalau menghalangi, itu bisa dianggap melakukan korupsi yang sama. Profesor Mahfud MD mengungkapkan kasus ini, dugaan pencucian uang 349 triliun ke publik untuk mengungkap kasus kejahatan yang selama ini mungkin tidak pernah diketahui dengan angka yang sangat besar dan fantastis. Tapi kok ada anggota DPR yang malah mengancam-ngancam Profesor Mahfud MD dengan alasan yang macam-macam. Dari soal yang katanya tidak punya kewenangan, yang dengan alasan bukan tusinya, bukan tugas dan fungsinya, dan lain sebagainya. Ya, karena Pak Mahfud ini datang ke DPR menghadapi satu komisi dan semua jawaban-jawabannya itu susah untuk dipatahkan, susah untuk dibantah. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud. Jadi memang seseru itu. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. 1 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lu
Stefanus Raidening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni
Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan ultimatum kepada para pejabat yang ingin menghalangi pengungkapan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun. Mahfud MD mengingatkan agar para pejabat tidak ikut campur dalam penyelidikan dugaan kasus pencucian uang 349 triliun di Kemenku. Hal ini karena Mahfud menyebut bahwa siapapun yang berusaha menghalangi penyelidikan berpotensi untuk dijadikan tersangka. Dia menghimbau kepada siapapun pejabat di kantor pemerintah, pengacara, jangan coba menghalangi pengungkapan kasus karena meskipun dirinya tidak korupsi, jika menghalangi orang untuk diperiksa atau untuk dijadikan tersangka oleh KPK atau kejaksaan, bisa dianggap melakukan korupsi, kata Mahfud. Meski memberikan peringatan itu, Mahfud enggan untuk membeberkan siapa pihak yang disebut-sebut berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan Satgas TPPU. Mahfud pun memberikan contoh Frederick Yunadi, pengacara Setia Novanto, yang berusaha menghalangi proses hukum. Akibatnya, Frederick harus menerima nasib pahit lantaran mendapatkan hukuman penjara 7 tahun. Selain itu, Mahfud juga menyinggung kasus serupa yang menimpa pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, yakni Stefanus Roy. Stefanus Roy Dening dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus dugaan merintangi penyidikan.